Harta kekayaan pejabat negara melejit meski berada di tengah kondisi pandemi dan situasi perekonomian yang lesu. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dirilis di situs resmi KPK, lebih dari 70% pejabat bertambah kaya selama pandemi. Jumlah harta Presiden Joko Widodo naik sekitar 8,9 miliar rupiah selama pandemi. Harta terbesar Jokowi saat ini berupa tanah dan bangunan. Jokowi juga memiliki harta kas dan setara kas 10 miliar rupiah. Jokowi tidak hanya mengalami peningkatan harta kekayaan, tetapi juga pengurangan utang. Selain Jokowi, sejumlah pembantu presiden pun mengalami peningkatan harta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, hartanya bertambah 67 miliar rupiah. Harta kekayaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meningkat 23 miliar. Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas, harta kekayaannya melonjak tajam sebesar 10 miliar rupiah. Dan harta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meningkat hingga 481 miliar. Kenaikan harta kekayaan sejumlah pejabat pada beberapa kategori terbanyak di atas 1 miliar rupiah. Walaupun dianggap wajar, KPK menyebut akan terus mengawasi harta para pejabat. Meski banyak yang meningkat, sejumlah pejabat juga mengalami penurunan harta kekayaan, seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan lainnya. Bisnis apa yang bisa membuat pejabat negara untung miliaran saat pandemi? Harta kekayaan dari 70% lebih penyelenggara negara yang bertambah selama pandemi COVID-19 merupakan hal yang aneh. Bahkan telah melanggar etika pelayanan publik karena pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita. Begitu yang disampaikan analisis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubaidillah Badrun, menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap harga kekayaan para penyelenggara negara. Menurut Ubaidillah, catatan KPK tentang jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan merupakan sinyal penting atau tanda-tanda bermakna. Menurutnya, jika kekayaan pejabat negara itu bertambah karena ada bisnis lain selain pekerjaannya sebagai pejabat negara, maka tersebut adalah wajar. Tetapi mungkin kita juga patut bertanya bisnis apakah yang menderita keuntungan miliaran rupiah dalam 1 tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Bisnis vaksinkah, PCR kites, tes antigen, alat kesehatankah, atau batu bara dan kelapa sawit yang harganya sedang bagus? Tanya Ubaidillah kepada kantor berita politik RMOL. Yang jelas, lanjut Ubaidillah, para pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk. Bagian di atas menderita rakyat banyak, demikianlah sambungnya. Secara politik, hal tersebut merupakan fenomena yang bisa dibaca sebagai persoalan etika politik. Mestinya, pejabat negara menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Pejabat publik adalah pelayan publik, bukan pengusaha. Inilah problem etik serius jika pengusaha juga berprofesi sebagai pengusaha. Mereka cenderung mengabaikan etika sebagai pejabat negara, pejabat publik, pungkas Ubaidillah.